In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, salve, salam sejahtera, berkah dalem. Panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat. Terpenting adalah selalu bahagia. Kebahagiaan bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Terutama berkat yang Kau limpahkan dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang selalu hadir menyertai kami sebagai Tuhan dan penyelamat semua orang tanpa diskriminasi. Semoga kami semakin teguh di dalam iman kepadanya yang menderita sengsara, wafat, dimakamkan, dan bangkit untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia sepanjang segala masa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan menggunakan bacaan kedua sebagai bahan renungan kita pada hari ini. Surat yang pertama Santo Paulus kepada umat Korintus bab 2 ayat 6 sampai 10. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari-hari ini di media sosial, terutama di YouTube, terjadi perdebatan, tanggapan atas tanggapan tentang siapakah yang disalibkan, Yesus atau Tuhan? Lalu muncul perdebatan-perdebatan yang masing-masing mempertahankan argumentasinya dengan berbagai macam perspektif yang diberikan. Saya mendapat pertanyaan dari seorang sahabat, apakah Romo tidak ikut nimbrung perdebatan tentang siapa yang disalibkan, Yesus atau Tuhan? Saya memang tidak ikut
di dalam perdebatan tersebut sampai dalam renungan harian ini sedikit masuk ke dalam persoalan tersebut. Kolega saya sebagai imam Katolik, Romo Aba MSC, melalui akun YouTube Romo Ndeso, sudah dengan sangat gamblang memberikan penjelasan siapakah yang disalibkan. Tuhan Yesus Kristus itu satu dan tidak didikotomi antara kemanusiaan dan keilahiannya. Tuhan Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Karena Putra Allah yang Maha Tinggi, yang adalah Sang Firman, Sang Sabda, yang menjelma menjadi daging, menjadi manusia, dan tinggal di antara kita, itulah Tuhan Yesus Kristus. Satu pribadi dan tak terpisahkan dalam keutuhan, baik di saat hidup, karya, pelayanan, menderita sengsara, disalibkan, wafat, bahkan bangkit dari alam maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Sebagai imam Romo Pastor Katolik, saya bersama Romo Ndeso. Penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh sahabat-sahabat lainnya tentu saling melengkapi. Melalui renungan harian ini, saya ingin mengajak sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih kembali pada apa yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus yang pertama yang tadi kita baca. Pada ayat 8 ditegaskan bahwa tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Dari sini sangat jelas bahwa siapa yang disalibkan? Tuhan Yesus Kristus seutuhnya. Tuhan Yesus Kristus yang sengsara, menderita, wafat, disalibkan, bahkan dibangkitkan pada hari ketiga. Inilah yang kita imani, yang diungkapkan di dalam syahadat iman kita, baik syahadat yang panjang maupun syahadat yang pendek, menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, Dialah yang menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Kita berseru dalam syahadat panjang, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia.
Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Inilah iman yang kita ungkapkan melalui rumus-rumus syahadat panjang atau sering disebut Credo Nicea Konstantinopel. Disebutkan sangat jelas di sana, satu Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menjadi manusia, yang menderita, sengsara, wafat, dan bangkit. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Iman akan Tuhan Yesus Kristus itulah yang dengan jelas diwartakan oleh Santo Paulus. Surat pertama kepada umat di Korintus bab 2 ayat 8 jelas. Dan seluruh perikop ini menggambarkan syahadat iman kita akan Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi, sebagai Sang Firman yang kemudian menjadi manusia demi keselamatan kita. Tuhan Yesus Kristus disalibkan, wafat, dan bangkit. Satu pribadi seutuhnya. Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Dan dalam semuanya itu mau dinyatakan kasih Allah Bapa yang menebus dosa-dosa kita. Mari kita saling mendoakan agar kita menghayati iman kita kepada Kristus bukan berdasarkan gagasan-gagasan, tetapi terutama pada pengalaman iman bahwa Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menderita sengsara, wafat, dimakamkan, bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita yakin akan iman ini, tak perlu diperdebatkan. Yang penting kita hayati melalui tutur kata, perbuatan, dan perilaku yang baik, penuh kasih, karena iman kita bersumber pada Allah yang adalah kasih. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan.
Allah kita. Salve, Sahabat salam peradaban kasih sejahtera, yang terkasih, sampai berkah jumpa dalam pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam